Mari angkat tangan kanan kita dan kita siap memperkatakan pengakuan iman kita. 2, 3. Pengakuan saya adalah, Tuhan katakan, saya apa yang Tuhan katakan, saya dapat melakukan apa yang Tuhan katakan, sebab kasih karunia Allah yang membuat saya kemajuan bagi kemuliaan, kasih tahu kiri kanan, jadi seperti yang kau katakan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah saudara, dalam beberapa minggu yang lalu dan terus kita akan mempelajari tentang khotbah Yesus di bukit. Nah minggu lalu kita sudah belajar, masih ingat, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kenapa kita murah hati? Karena Bapa kita di sorga murah hati. Jadi kalau kita enggak murah hati, Bapaknya lain. Kalau kita mengatakan bahwa Allah dalam Yesus adalah Bapa kita yang murah hati, maka kita juga harus belajar mempraktekkan hati yang murah hati. Hati yang peduli, hati yang berani memberi. Ketika kita lihat saudara-saudara seiman kita dalam keadaan kebutuhan, jangan fokus ke diri sendiri, kita praktekkan untuk kita bermurah hati. Karena orang yang bermurah hati, mereka akan beroleh kemurahan. Intinya apa yang kita tabur, kita akan tuai. Nah, pagi hari ini kita nyambung saudara, nyambung tentang karakter warga kerajaan Allah. Kita baca sama-sama Matius 5 ayat 8, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan, sekali lagi 2, 3, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kata berbahagia kita sudah tahu bahwa artinya adalah diberkati. Nah kita anak-anak Tuhan di dalam Yesus, kita sudah ada di dalam keadaan diberkati. Jadi diberkati bukan sesuatu yang jauh, yang belum kita jangkau, yang belum kita capai. Tuhan sudah jadikan saya dan saudara orang-orang yang diberkati. Nah untuk kita bisa mengalami berkat Tuhan, maka kita harus praktekkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita sudah dipindahkan dari kerajaan dunia masuk ke kerajaan Allah. Prinsipnya berbeda. Kalau dunia simpan sebanyak-banyaknya, keluar sedikit-sedikitnya. Itu prinsip dunia. Tapi kalau prinsip kerajaan Allah, beri sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena engkau akan menerimanya kembali. Nah, ayat ini mengatakan bahwa kita harus mempraktekkan hati yang suci, orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah. Nah kita akan jabarkan saudara, kita akan belajar sama-sama. Kata suci itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Alkitab, dalam bahasa Yunani adalah kataros. Katakan 2, 3, kataros. Nah kataros itu, oh ini hatinya dulu ya. Hati ini bicara kardia. Hati ini bicara kardia dalam bahasa aslinya. Nah kardia ini bisa punya arti jantung, bisa punya hati roh, bisa punya hati jiwa, bisa punya hati pikiran. Nah saya coba mempersempit dalam konteks ini. Hati kardia, dia adalah jiwa atau pikiran. Jiwa atau pikiran. Jadi kalau saudara baca tentang kata hati, ada beberapa arti. Nah itulah keunggulan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya satu kata ya punya satu arti. Tapi kalau dalam bahasa asing satu kata itu punya banyak artinya. Nah dalam konteks ini kita mau pelajari bahwa hati itu bicara jiwa. Hati itu bicara pikiran. Nah itu sebabnya saudara kita mau tahu apa yang kata firman Tuhan tentang hati. Kita baca sama-sama 2, 3. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Karena di dalam hati kita itu begitu banyak kerusakan. Sejak apa? Sejak kita terima warisan, dosa warisan dari Adam. Lalu kita hidup dalam perbuatan-perbuatan dosa dan hati kita, saudara, sebelum kita percaya Yesus kacaunya bukan main.
rusaknya bukan main, hancurnya bukan main, kotornya bukan main. Nah waktu kita percaya Yesus, roh kita dihidupkan kembali, tapi hati kita belum 100%. Jiwa kita belum 100%. Makanya masih ada orang yang iri hati, masih ada orang yang tersinggung, masih ada orang yang marah, masih ada orang yang sulit mengampuni. Loh, kan dia orang Kristen, kok seperti itu? Kenapa? Karena belum 100% mengalami pemulihan. Nah itu sebabnya kita mesti ngerti, dari hati kita itu timbul segala yang jahat. Makanya firman Tuhan di kitab Amsal memberi nasihat kepada kita, baca sama-sama 2, 3, jagalah hatimu karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, seringkali kita salah menjaga, jaga muka lah, jaga harga diri lah, jaga gengsi kita, padahal yang terpenting adalah jaga hati, jaga pikiran kita. Kenapa? Kalau pikiran kita tidak kita jaga, saudara, maka itu akan memancarkan yang salah di dalam kehidupan kita karena terpancar kehidupan. Jadi saudara, bicara tentang hati kita harus jaga, bicara tentang pikiran kita harus jaga. Kita harus jaga. Jaga dari apa? Dari segala sesuatu yang di sekitar kita, yang di sekeliling kita, yang coba masuk ke dalam pikiran kita. Kita mesti close, tutup sesuatu yang salah, sesuatu yang jahat. Sebab kalau udah masuk, saudara, susah keluarnya. Kalau sudah masuk, dia jadi benih, yang satu saat jadi pohon, dan satu saat akan menghasilkan buah. Nah itu sebabnya saudara, ada orang-orang Kristen yang udah lahir baru tapi hidupnya belum baru. Ada orang-orang Kristen yang sudah jadi anak Tuhan bertahun-tahun tapi hidupnya nggak ada bedanya, sama seperti orang-orang dunia. Kenapa? Karena nggak jaga hati, ya, kata hati di sini. Nah sekarang kita bahas tentang kata suci yang tadi saya sempat ucapkan. Kata suci saudara dalam arti bahasa aslinya adalah kataros. Nah kataros ini suci mempunyai 3 arti yang saya akan bahas kepada kita pada pagi hari ini. Jadi kalau kita jaga hati berarti kita mempraktekkan suci hati kita. Nah yang pertama adalah artinya bersih. Bersih. Bersih itu seperti orang yang selesai mencuci baju yang kotor, lalu dijemur, disetrika, digosok, dan disimpan di dalam lemari untuk kita bisa pakai di lain kemudian. Jadi kata bersih itu artinya pakaian yang sudah dibersihkan. Jadi orang yang suci hatinya adalah orang yang jaga pikirannya bersih. Nah ada si jahat coba berusaha menanamkan pikiran-pikiran yang tidak bersih. Pertama apa? Misalnya pikiran kotor. Pikiran kotor itu ya sedikit berbau cabul lah, pikiran mengarah ke pornografi lah. Nah mungkin sudah pikir nggak mungkin lah, saya kan udah berumur, saya udah usia lanjut. Belum tentu loh saudara, belum tentu. Kalau kita nggak jaga hati-hati, wah saudara, pikiran-pikiran kotor itu bisa masuk. Pikiran apa lagi? Pikiran negatif. Pikiran negatif selalu melihat peristiwa yang terjadi itu selalu jadi negatif. Padahal belum tentu, saudara. Kita seringkali melihat satu peristiwa hari itu, belum lihat endingnya. Karena firman Tuhan bilang segala sesuatu Tuhan turut bekerja bersama. Berarti apa? Kita mesti lihat endingnya. Sayangnya kita sebagai anak Tuhan yang selalu fokus hari ini. Oh hari ini saya lihat dia kata-katanya kasar misalnya. Kita lihat hari itu. Dan akhirnya kita punya pikiran negatif. Padahal mungkin ada proses-proses yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tapi karena kita udah keburu awalnya mengizinkan pikiran negatif, maka sikap kita akan jadi negatif. Perkataan kita akan jadi negatif. Nah ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Dimanapun, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan teman dengan teman di kerjaan, hubungan antar jemaat satu dengan yang lain bisa terjadi.
Nah kadang-kadang kita tidak menutup pikiran kita dengan pikiran negatif. Kok dia begitu ya? Kayaknya dia nggak suka saya ya. Padahal belum tentu. Kenapa? Karena kita sudah berasumsi negatif. Nah kalau kita mau praktekkan suci hati, ini bicara apa? Kita mesti jaga pikiran kita bersih, netral. Netral. Nah, malam saya baru baca sebuah kisah yang luar biasa. Saya cerita sama istri saya. Ada seorang anak lahir karena tentara barat. Ini terjadi di Korea. Lalu tentara barat yang entah kemana, pulang, mati atau nggak tahu lah. Di Korea pada waktu itu kalau anak ini lahir tanpa ayah, nggak ada nama. Dan apalagi kawin campur, wah itu dianggap sampah oleh masyarakat di sekitarnya. Dan kalau dia ditanya nama, nggak tahu namanya, nggak tahu. Dari dia kecil sampai umur 4 tahun. Nah istrinya runding sama keluarga Korea. Ada pria yang mau sama kamu. Tapi dia mau terima kamu apa adanya, hanya dia tidak mau terima anak ini. Cukup lama mamanya ini bergumul. Sampai satu saat mamanya bilang gini, saya mau titipkan kamu ke paman kamu ya. Kamu akan naik kereta, nanti kamu turun di kota, umur 4 tahun. Dibawa mamanya masuk ke kereta, dikasih bekal, pakai kayak selendang itu makanan. Lalu mamanya turun, nanti pamanmu akan jemput engkau. Waktu dia sampai, entah sampai tujuan atau tidak, pokoknya dia sampai tempat terakhir, dia tunggu saudara. Sampai tengah malam pamannya tidak datang. Sampai kepala peron datang, ngusir dia. Ini umur 4 tahun, dia akhirnya tinggal di satu gerobak sapi, ada jerami-jerami dan dia mulai makan makanan kalau udah lapar. Dia tidur nggak bisa karena begitu banyak suara-suara yang menakutkan. Umur 4 tahun. Nanti saya akan ceritakan selanjutnya. Singkatnya dia diangkat anak. Dibawa ke Amerika oleh seorang hamba Tuhan. Dan sekarang dia jadi pelayan Tuhan untuk nolongin para wanita-wanita yang mengalami pelecehan seksual. Umur 7 tahun diperkosa. Diwawancara sama seorang hamba Tuhan, namanya Lee Strobel. Waktu kamu tahu pamanmu nggak datang, apakah kamu berpikir mamamu jahat? Nggak tahu. Apakah itu cuma bohongan-bohongan saja? Nggak tahu. Apakah mamamu sengaja buang kamu? Nggak tahu. Dia berusaha dengan netral, tidak menyalahkan mamanya, tidak menyalahkan pamannya. Wah luar biasa saudara. Dia hampir mati kena tetanus dan sebagainya, tidur di jalanan. Ada perawat Swedia wanita, lihat dia. Saking kotornya, jijiknya, si perawat Swedia ini mau pergi. Dan dia bilang kesaksiannya, waktu saya mau melangkah, kaki saya berat, berat sekali. Tiba-tiba di belakang si perawat ini, dia milik saya. Dia milik saya. Dia dengar, nggak ada orang yang ngomong, dia tahu ini Tuhan ngomong. Akhirnya dia bawa anak ini ke kliniknya. Dirawat sampai sembuh, masuk ke panti asuhan. Saudara, seringkali kita bisa menghadapi peristiwa-peristiwa yang kelihatannya, aduh Tuhan, kenapa? Kenapa dia begini, kenapa gini, kenapa engkau begini? Bisa nggak kita jaga pikiran kita? Untuk tetap bersih, tidak menyalahkan siapapun. Namanya Stephanie Fass. Saudara boleh lihat di YouTube, dia memberikan dorongan, dia mengkonseling dan lain sebagainya. Dari orang yang tidak punya nama. Kalau orang nanya namanya nggak tahu, sampai orang julukin dia itu kotor, jahat dan sebagainya. Tapi hari ini orang ini masih hidup. Kenapa saudara? Karena dia jaga pikirannya, tetap bersih dari pikiran negatif. Saudara, kita nggak lepas saudara dari situasi, keadaan atau orang yang bisa membuat kita nggak enak. Kita nggak akan bisa lepas saudara. Kenapa? Karena kita masih ada di dalam dunia.
Kecuali kita sudah kembali ke rumah Bapa, nggak ada lagi yang nyakitin kita. Tapi selama kita ada di dalam dunia, kemungkinan besar kita bisa kecewa dengan siapapun. Tapi kita belajar hari ini, ayo praktekkan suci hati, pikiran yang bersih. Jangan izinkan pikiran kotor, jangan izinkan pikiran negatif masuk. Cuma kalau udah masuk saudara, kata firman Tuhan, kebalikannya kita tidak bisa melihat Allah. Sebetulnya ada banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan mau buat. Saya waktu baca kisah itu ya sampai malam kemarin, udah 10:30 saking seriusnya. Anak ini 2 kali hampir mati saudara. Kenapa? Karena memang jahat banget orang-orang terus terhadap anak yang blasteran, artinya anak yang campuran ini. Kedapatan dicuri, diikat, dikincir. Kaki dan tangannya diikat, dikincir dan diputar saudara. Waduh, anak umur segitu, umur 6 tahun kalau nggak salah. Bisa mati, tiba-tiba Tuhan gerakin seorang bapak. Tengah malam lepasin dia. Dimasukkan ke dalam lubang sumur yang banyak tikusnya dan sebagainya. Biar mati, tiba-tiba tengah malam seorang ibu datang, kamu masih di sana ya? Ini aku lempar ya, timba ya, pegang ya, nanti aku tarik. Tapi saya belajar dari anak ini. Ketika ditanya, dia udah usianya udah mungkin 50-an ditanya. Apa kamu punya pikiran? Mamamu, pamanmu, itu jahat sama kamu, bohong sama kamu. Aku nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Memang kagak tahu. Seringkali kita sok tahu, padahal belum tentu benar. Jangan-jangan dia mukanya cemberut karena memang lagi ada masalah, tapi berhadapan dengan kita, wah dia cemberut sama saya nih. Come on, anak-anak tua, buang segala pikiran negatif. Yang ketiga, saudara, pikiran apa? Pikiran jahat. Kalau kita udah punya pikiran negatif, otomatis saudara, kita akan diarahkan oleh si jahat, punya pikiran jahat, nanti lu ya, gue bales lu ya, nanti lu ya. Dan kita nggak bisa lihat Tuhan di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi. Mari, pagi hari ini kita praktekkan karakter warga kerajaan Allah. Menjaga pikirannya tetap bersih. Yang kedua, saudara, artinya apa? Yang kedua artinya murni. Zaman dulu kata murni di sini sering menggambarkan anggur yang murni. Anggur yang murni. Padahal kalau pernah ke Israel itu ada beberapa toko yang menawarkan anggur-anggur, saudara, yang usianya, ya ini menurut toko tersebut ya ditulis, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Semakin lama semakin mahal, semakin lama makin mahal. Nah, kata murni itu seperti anggur yang tidak bercampur, air tidak bercampur dengan air, tidak bercampur dengan cairan yang lain, murni. Nah, mungkin gambaran orang Indonesia jangan pakai anggur. Kenapa? Karena kita nggak punya kebun anggur yang sering kita bisa lihat. Ada sih, tapi tempat-tempat tertentu. Tapi kalau saudara lihat ini, pasti saudara tahu. Apa ini? Emas. Emas murni. Siapa yang kagak tahu emas ya? Kita perlu emas murni, disebut logam mulia katanya. Nah, kata murni di situ seperti emas yang tidak bercampur dengan unsur-unsur yang lain. Karatnya juga bukan 22 karat, 23, mungkin di atas 24 karat, namanya juga murni. Nah, kata suci hatinya berarti pikirannya murni. Nah, ini bicara apa? Bicara motivasi. Bicara motivasi, saudara, jujur ya, kita nggak gampang loh jaga motivasi benar. Serius, saudara. Kita nggak gampang tuh jaga motivasi benar. Kita nolong orang lain, kadang-kadang di dalam hati kita juga ada sesuatu yang tidak murni, motivasi. Bahkan kita datang ke gereja aja bisa punya motivasi yang tidak murni. Terlibat dalam pelayanan juga bisa
kita mempraktikkan motivasi yang tidak murni. Untung buat saya apa? Itu sebabnya kita nggak bisa lihat Tuhan di dalam hidup kita. Nanti saya akan jelaskan ya, kata melihat Tuhan. Kenapa? Karena seringkali motivasi kita nggak murni. Apapun yang kita lakukan kalau motivasi kita tidak murni, saudara, maka nggak ada hasilnya. Tidak ada hasil. Tapi bisa gak? Bisa. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Maka sebelum kita lakukan sesuatu, jaga hati kita. Motivasi kita murni gak? Saya banyak gagal. Yang kelihatannya motivasinya baik, motivasinya murni, tapi bisa gagal. Jadi waktu saya pelajari, renungkan, oh ini loh warga kerajaan Allah itu mesti punya motivasi yang murni. Kenapa sih kamu setia beribadah? Aduh, Tuhan dulu terlalu baik buat saya. Kenapa sih kamu terlibat dalam pelayanan bahkan betul-betul serius? Bukan karena A, bukan karena B, bukan karena ini, bukan. Aduh, Tuhan itu kasihnya sangat besar. Jadi apa-apa selalu kita kaitkan dengan kasih Tuhan untuk menjaga apa? Motivasi kita murni. Jadi karena kita kaitkan dengan kasih Tuhan, kalau tindakan kita, kalau pelayanan kita, kegiatan kita tidak dihargai, no problem. Karena kita lakukannya bukan buat manusia, buat Tuhan. Nah seringkali saudara kita kecewa, kenapa? Ada motivasi-motivasi yang tidak murni. Misalnya contoh saya tolong orang itu, dia nggak berterima kasih, dia nggak nolong saya mulai mengedumel, wah kurang ajar juga ya dia, nggak tahu belas, nggak tahu ditolong orang. Nah berarti apa? Saya punya motivasi yang tidak murni. Di dalam Tuhan untuk jaga motivasi murni adalah melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Itu dia. Nah kalau kita nggak jaga itu, nah berarti ada embel-embel di dalam hati kita. Nggak apa-apa ya, kita keras sedikit nggak apa-apa. Saudara mesti hati-hati untuk menjaga, betul gak motivasi kita untuk Tuhan? Betul gak? Ujiannya apa? Kalau nggak diucapin terima kasih, Pak nggak apa-apa Pak. Kalau disalah mengerti, masih punya pikiran yang bersih, masih punya pikiran yang murni, gak gampang. Tapi bisa. Kenapa? Karena ini perintah Tuhan. Dia tahu bahwa kita bisa. Nanti saya akan jelaskan. Jadi saudara yang kedua, jagalah motivasi kita. Lakukanlah segala sesuatu bukan untuk orang lain. Ketika kita lakukan berfungsi sebagai suami bukan buat istri, bukan. Ketika kita berfungsi sebagai anggota keluarga yang baik, bukan buat keluarga kita, bukan. Kenapa? Pasangan hidup kita satu saat bisa mengecewakan kita. Keluarga kita bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah bisa mengecewakan kita. Jadi lakukanlah dengan motivasi untuk Tuhan. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Itu menolong kita menjaga motivasi yang murni. Yang ketiga saudara, kata suci kataros itu berarti tidak bercabang. Atau mendua, nah seperti mendua. Cinta ini tapi cinta yang lain. Nah dalam kekristenan kata bercabang ini juga bisa Tuhan atau Mammon. Tuhan atau Mammon. Jadi suci hatinya bicara jangan mendua, jangan bercabang. Kalau kita mendua bercabang ya kita nggak suci hatinya. Kita nggak jaga hati kita untuk satu tujuan. Ya Tuhan, Tuhan. Jangan tambah Mammon. Kalau Mammon ya Mammon, jangan bilang Tuhan. Mesti ada yang jelas. Gelap dan terang nggak bisa bersatu. Nggak bisa jadi remang-remang, nggak bisa. Nah, dalam hal ini Rasul Yakobus memberikan nasihat firman Tuhan yang
Kita perlu baca ayat ini, mudah-mudahan bisa terbaca ya. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Kita baca sama-sama, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam iman. Dalam konteks ini Yakobus berkata kepada jemaat, kalau kamu kekurangan iman, minta sama Tuhan. Nah kalau kamu udah minta sama Tuhan, jangan bimbang, jangan ragu, jangan bercabang, jangan mendua hati. Nah ini terjadi mana? Di pikiran kita, di pikiran kita. Satu sisi kita percaya Tuhan, tapi satu sisi kita meragukan Tuhan. Kok sampai hari ini kok Tuhan belum buka jalan ya? Tuhan kok sampai hari ini nggak ada pertolongan Tuhan? Nah kita udah mulai mendua. Satu ya satu, Tuhan aku percaya Tuhan buka jalan. Seringkali kita mendua, kenapa? Karena kita suka ngatur Tuhan dengan waktu kita. Tuhan udah waktunya nih. Tuhan mesti buat pertolongan, kalau enggak Tuhan, nah ini dia. Akhirnya tanpa sadar kita sedikit mengancam Tuhan dengan kata-kata halus. Dan akhirnya kita bisa mendua. Sekali lagi saudara, kenapa banyak kali kita tidak bisa mengalami anugerah Tuhan? Karena kita tidak suci hati kita. Kita tidak jaga pikiran kita untuk tetap murni, tetap bersih, tidak bercabang. Ya, jadi saudara, kalau kita buat kesimpulan, suci hatinya, pikirannya bersih, motivasinya murni, imannya tidak bercabang. Kata firman Tuhan, kamu akan melihat Allah. Kamu akan melihat Allah. Tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Allah, kecuali anak. Itu kata Yesus. Nah apa artinya kata melihat di sini? Saudara, kita bisa mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami kebenaran Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena kita jaga pikiran kita. Kita tidak izinkan si jahat masuk, menghancurkan, merusak pikiran kita. Kita jaga hati kita supaya apa? Bersih, supaya keluar yang bersih. Murni, supaya keluar yang murni. Kita jaga hati kita untuk tidak bercabang. Kenapa? Karena orang yang mencabang mendua hati enggak dapat apa-apa katanya. Dia seperti gelombang yang dibawa ke sana, dibawa ke sini dan sebagainya. Nah kalau kita seringkali mengalami kegagalan, firman Tuhan berkata datang kepada Yesus. Kenapa? Orang yang tidak suci hatinya pasti letih, lesu, dan berbeban berat. Datang sama Yesus. Alami kasih karunia-Nya. Dia akan menolong kita. Supaya apa? Supaya kita diberikan kemampuan untuk menjaga hati kita tetap suci. Tetap apa? Bersih. Tetap apa? Tetap murni. Tetap apa? Tetap satu tujuannya Tuhan. Ketika Petrus lihat Tuhan, lihat Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika pikirannya bercabang, imannya bercabang, dia perhatikan, ada angin, ada semburan air dan sebagainya, mulai tenggelam. Dia tidak mengalami. Tuhan, mari pagi hari ini, izinkan Roh Kudus introspeksi diri kita. Bukan menuduh. Kalau iblis menuduh kita. Tapi izinkan Roh Kudus kasih tahu, oh iya ya, kamu suka gak jaga pikiranmu ya. Kamu gak jaga pikiranmu bersih ya. Izinkan pikiran kotor, pikiran jahat, pikiran negatif. Oh kamu gak jaga motivasimu ya. Kamu gak jaga imanmu untuk tetap satu tujuan sama Tuhan ya. Nah ketika Roh Kudus ingatkan itu, jangan keraskan hati kita. Kita katakan Tuhan, ya aku banyak gagal. Saudara saya banyak gagal. Serius banyak gagal. Tapi saya gak mau tinggal di dalam kegagalan. Saya datang sama Tuhan, Tuhan aku gagal. Aku mohon kasih karunia-Mu. Aku mohon. Kadang-kadang ada orang yang berasumsi negatif sama saya. Waduh, tiba-tiba saya langsung reaksi.
Ya kira-kira terjadi beberapa saat, Tuhan ingatkan saya, kamu izinkan ya yang salah masuk ke hatimu ya. Ayo cepat, saya beresin Tuhan. Aku beresin itu. Aku lepaskan pengampunan buat dia. Aku mau jaga hatiku tetap bersih. Nah itu caranya. Kita berjalan di dalam kebenaran bukan berarti kita nggak bisa jatuh. Kita sudah jadi anak Tuhan bukan berarti kita nggak bisa gagal. Bisa. Tapi ada anugerah Tuhan yang membuat kita bisa bangkit kembali. Jadi pakai kesempatan ini untuk datang sama Tuhan. Tuhan iya, aku banyak gagalnya Tuhan. Tapi aku bersyukur Engkau tidak pernah menolak saya. Kenapa? Karena kita, saya dan saudara sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah.